kandung makna izhar. Apa izhar itu? Menampakkan rasa cemas. Jaz'i itu cemas, sedih, ya. Wa adamir ridha, dan menampakkan rasa kagak ridho, kurang ridho bi qada'illah, dengan ketentuan Allah. Wa ala sukhtihi, dan marah-marah min fi'lihi, dari perbuatan Allah. Apa boleh itu, ya. Makanya pertama kali di musibah apa bilangnya? Alhamdulillah. Pak, orang tua yang meninggal. Di hatinya alhamdulillah. Ini apa maksudnya? Agar kita ridho, terima. Kan susah ini, ya. Alhamdulillah. Baru sumastarja, baru mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ekspresinya kan berbeda kan. Masalah itu sakanya mau ini senang banget tentang yang meninggal. Waktunya pas, ya, keluarganya yang bersangkutan ini, paham ya? Jadi tidak boleh tuh menghitamkan wajahnya sebagai bentuk sedih kepada si mayit, baik itu dari keluarganya atau orang yang sedang bertakziah, ya. Karena untuk menampakkan, memunculkan, mengekspresikan rasa kecemasannya, kurang ridho kepada Allah, dan bentuk kemarahannya kepada fi'ilnya Allah. Wa taswidu thiyabi li ta'ziyati makruhun lirrijali. Nah ini. Dan mengenakan pakaian yang hitam li ta'ziyah, untuk bertakziah, makruhun lirrijal, makruh buat kaum bapak-bapak. Wala ba'sa bihi lin nisa, enggak kenapa-napa, ya. Jadi kan suka kita orang menunjukkan rasa berkabungnya tuh dengan pakaiannya, ya. Kalau perempuan enggak apa-apa pakai warna hitam. Apa hikmahnya? Jadi maksudnya bentuk tubuhnya juga enggak kelihatan. Itu ada sananya itu, jadi ayah. Bapak-bapak pakai apa aja. Gitu, ya. Nah, ini bagus nih, kita dapat pencerahan tentang bertakziah, gitu, ya. Bikin dah setiap ada di paling kagak sekampung kita aja nih. Upayakan ini masjid menjadi pelopor. Saya meninggal, ayo setiap keluarga masing-masing bikin makanan. Nah, kita bawain, gitu. Ya. Terutama yang orang saudara kita yang lagi nggak punya, gitu, ya. Saya pernah merasakan itu di Cibitung dulu berdakwah. Kalau ada yang meninggal orang kaya, semua ambil berbutan tuh. Kalau yang meninggalnya orang kagak ada yang datang. Ada duitnya. Baik, pindah pasal. Al-faslu at-tasi'u, pasal yang ke-9. Ma yanfa'ul mayyit. Ya, apa yang bermanfaat? Yang bermanfaat untuk si mayit. Intifa'ul mayyiti bid-du'ai was-shadaqah. Artinya si mayit ini dia bisa mengambil faedah, mendapatkan faedah, ya, bil manfaat, dengan doa dan sedekah. Intifa'ul mayyit bi ghairi du'a. Ada juga mayit mengambil faedah selain doa, was-shadaqah, dan sedekah. Baik, masuk. Ittafaqa, ya. Jumlahnya fi'liyah berarti ittafaqal fuqaha'u ala anna al-hayya in tasaddaqa aw da'a bi khairin lil mayyiti wa wahaba thawaba dzalika ilaihi fa inna thawaba yasilu ilaihi wa yantafi'u bihi. Para fuqaha sepakat bahwa orang yang hidup, annal hayya, orang yang hidup, in tasaddaqa, jika dia bersedekah, ya kayak kita nih bersedekah hari Jumat, niatin buat kakek kita, paman kita, bapak kita, atau da'a, atau dia mendoakan bil khairin, yang baik,
lil mayyiti kepada mayat. Ya. Wa wahaba thawaba atau dia menghadiahkan pahala. Ya. Zalika ilaihi, pahala itu kepadanya. Maka bapak-bapak kita kan suka tuh habis tahlilan kita menggunakan Allahumma taqabbal. Ya Allah terimalah ini. Wa ausil, ya Allah sampaikanlah ini sawaba, pahala. Ya, ma qara'nahu, apa yang kita baca dari Al-Qur'an terus. Wa ma halalnahu, sabbahna terus. Ya. Ulama yang 4 ini mazhab arba'ah ya, dengan berbagai banyak macam pendapat akhirnya kecuali ikhlasnya mah dia nggak ngomong juga nggak pakai buat ini sampai langsung masuk kepada idza mata ibnu adam. Tapi kalau orang lain ya biar kuat ditambahin itu biar lebih danta lah suratnya sampai kepada si fulan. Fa inna tsawaba yasilu ilaihi. Nah, sesungguhnya pahala itu ya yang kita hadiahkan, yang kita doakan itu yasilu ilaihi sampai kepada si mayit. Jangan bilang beda-beda ini. Wa yantabi bihi dan bermanfaat untuk si mayit. Liqaulihi ta'ala, dasarnya nih karena firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, kita orang-orang yang belakangan, yaquluna mengatakan atau berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah maafkanlah dosa-dosa kesalahan wa li ikhwanina, dan ya Allah maafkan juga, katakan juga biar paham, dosa-dosa saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman. Siapa saudara-saudara kami? Orang-orang yang telah beriman duluan sebelum kita, ya, bapak kita, engkong kita, begitu, tetangga kita, guru-guru kita. Wala tajal fi qulubina ghillan, wala tajal ghillan. Ya Allah, jangan kau jadikan kedengkian di dalam hati kami. Ghillan itu kedengkian. Ya, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu ya, yang bagus banget nih. Jangan sampai kita sama tetangga kita dengki, iri. Udah dah, itu manusia yang paling susah dari dunia sampai akhirat dan selalu diazab oleh Allah, ya. Orang yang suka iri, dengki sama tetangganya ini mu'adzabun, katanya, di azab minad dunya, dari dunia hatta al-akhirah. Wa fil akhirati asyaddu, dan azab di akhirat lebih lagi. Kalau di dunia dia azabnya apa? Hatinya kagak pernah tenang. Karena hatinya mikirin orang lain terus. Gitu ya, paham deh ya. Kemudian Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau Raufur Rahim, Maha baik dan Maha Rahim, penyayang. Wa min ahaditsil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-katsir, dan di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, ini gelar manusia yang terpilih, ya. Banyak banget, al-katsir banyak banget. Nadhkuru minha, kami sebutkan di antaranya qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, ini failnya, maka terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3 faktor nih, terus aja nyambung walaupun udah meninggal dunia. Ini bapak-bapak nih, dan sekarang melakukan ini. Walaupun nanti kita sudah meninggal, terus saja dikirimnya. Ya. Pertama, min sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ini masjid masih ngebangun apa belum? Udah selesai? Udah. Ini masih ada pembangunan nggak? Masih ya. Apalagi itu ya jamaah ya,
Ini masjid kita sedang terus membangun. Nah, kesempatan ini terus bersedekah. Ya. Au ilmin yuntafu bihi, atau ilmu yang bermanfaat padanya. Nah, punya ilmu sedikit, apa aja ajarin dah anak-anak kita, remaja kita di sini. Ya. Yang ngaji biar pada bisa baca, Iqra, bagus banget. Ya. Atau bimbing yang lain-lainnya. Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini yang paling mahal nih Pak. Makanya kita harus didik anak kita, sekolahkan anak kita, ajarin adabnya, akhlaknya, ya, agar dia beradab. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, istaghfiru li akhikum, umat Islam, mohon ampunlah, ya, atau minta ampunlah kalian, li akhikum, untuk saudara kalian. Fa innahu, sesungguhnya dia, al-ana yus'alu, sekarang dia sedang ditanya. Ya. Wa ma ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila, dan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya. Ya, ada sahabat datang sama Nabi nanya, inna abi mata, Nabi, sesungguhnya bapak saya sudah meninggal, wa taraka malan, dan meninggalkan harta. Ya, bagus banget tuh ya, ada meninggal dengan harta, dengan utang namanya. Mata wa taraka malan walam yusi, tapi belum berwasiat. Ini hartanya buat apa nih? Gitu. Fahal yukaffiru anhu, ya, in, jangan antu, in tuh salah bari. In atasaddaqa anhu, fahal yukaffir, apakah akan membuat dia di kafir, dibersihkan dosa-dosanya, ya, jika saya bersedekah untuknya, anhu, untuknya. Qala, kata Nabi, na'am, ya, ya, sedekah niatin buat bapaknya, ya, bermanfaat. Wa ma ruwiya anna Sa'ad bin Ubadah, dan yang diriwayatkan, berarti di atas cara menerjemahkan jangan apa tuh, wa ma ruwiya, dan yang diriwayatkan, pakai yang aja, dan yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, ya. Berikutnya wa ma ruwiya, dan yang diriwayatkan anna Sa'ad bin Ubadah, bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, ya, tufiyat ummuhu, nah, karena perempuan fa'ilnya maka ditambahin ta'nis, ada tawaffa, tufiyat, ibunya meninggal dunia, wa huwa ghaibun anha, dan di saat ibunya meninggal dia lagi jauh tuh, ya, paham ya, meninggal, nih anak mungkin lagi kerja, kerjanya jauh, ya, di kampung, di provinsi lain misalnya. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi, bertanya, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan saya saat itu sedang jauh darinya. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi, apakah akan bermanfaat untuknya sesuatu jika saya bersedekah untuknya? Nah, kita in tasaddaqtu bihi anha, jika saya bersedekah untuknya, bihi, dengan sesuatu. Ya, di pemahamannya, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan saya jauh dari beliau. Ya, apakah sesuatu jika saya bersedekah untuknya bermanfaat? Qala na'am, ya. Qala fa inni ushiduka. Nah, kata si Sa'ad nih, sesungguhnya
saya ushiduka bersaksi kepadamu wahai Rasulullah anna haiti al-mikhrafa ay al-makan al-muthmira sadaqatan 'alaiha, bahwa saya punya tempat, itu tempatnya inilah muthmir, artinya menghasilkan. Saya punya kontrakan, ada hasilnya, saya pengen sedekahkan untuknya. Saya punya kebun, ada hasilnya, saya pengen ini. Saya punya mobil berapa biji, nah, ya, saya sedekahkan untuknya, begitu ya. Faqaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adzina li ashabihi bis sadaqah 'anil mayyit. Nah ini ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada sahabat-sahabatnya sedekah untuk si mayit. Ya, wa qarrara dzalika, dan Nabi juga mentakrirnya. Kita paham ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Apa sunnah takririyah? Sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam. Ya, tanda Nabi bahwa setuju. Kalau Nabi setuju bilang la haram alaik. Ya dulu ala wusulis thawabi, ya, menunjukkan kepada sampainya pahala anis sadaqati, dari sedekah lil mauti, yang dipersembahkan untuk si mayit. Ya, wantifaihim biha, dan bermanfaat ya biha, dengan sedekah tersebut, him, kepada si amwat. Nah, gitu ya. Intifaul mayit bi ghairi du'a was sadaqah. Si mayit mengambil manfaat, faedah ya selain doa dan sedekah. Pertama, ittafaqal ulama'u ala anna al-ibadata al-badaniyata al-mahdha kas-salati was-saumi wal-wudu'i wal-ghusli tamtani'u fiha an-niyabata 'anil hayy. Ya. Para ulama sepakat bahwa ibadah badaniyah, ya, al-mahdha yang murni badan, kasolati seperti salat, wasaum puasa, wal wudu wal ghusli mandi besar, tamtani'u fiha niyabah, itu tercegah ya apa namanya niyabah, diwakilin anil hayy, dari yang hidup. Jadi kalau itu mah udah salatnya saya wakilin, puasanya saya wakilin, enggak ada tuh ya. Illa, kecuali ma ukhrija bidalilin kasaumi, kecuali ada hadis yang emang ukhrija, diriwayatkan dengan dalil kasaum, seperti puasa. Wa fi ma kana wajiban 'alal mayyit, dan apa yang wajib atas si mayit. Contohnya mayit bulan Ramadan. Terus kayak ada sesak ini. Mayit bulan Ramadan, ya mayit Ramadan. Ada saudara orang tua kita di Ramadan dia enggak puasa, ya kan? Itu udah berapa tahun enggak puasanya, berapa hari ya ini baru. Lamma ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepada keduanya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, la yusalli ahadun an ahadin, enggak boleh, tidak ada seseorang yang menggantikan, pemahaman gitu, menggantikan sholat atas seseorang. Wala yasumu ahadun an ahadin, dan tidak juga seseorang puasa atas seseorang ya yang sudah meninggal, diganti sama. Waruya, dan diriwayatkan misluhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan sepertinya dari Ibnu Umar, semoga Allah ridho kepada keduanya. Kedua, fi'lul hayyi lil qurabat, nah, perbuatan orang masih hidup kepada kerabatnya. Wa ihda'uha, dan menghadiahkannya lil mauta, kepada mayit. Lintifa'ihim biha, ya, agar si mayit bisa mengambil manfaat dari hadiah-hadiah tersebut. Wa wusulu thawabiha ilaihim, dan sampainya pahala kepada mereka, ya, pahala yang dihadiahkan tadi itu katanya masyru'un, itu
ya disyariatkan. Lamma warada fi sahihin muslimin, ya, ketika ada datang hadis keterangan dalam sahih Muslim yang berbunyi ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi ceritanya ada seorang wanita sahabiah datang menemui Nabi, ya, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha saumu nadrin." Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia punya kewajiban puasa nazar. Belum pernah bilang kalau nanti kamu lulus S1 ya, ibu akan puasa 7 hari. Belum diwisuda meninggal duluan tuh misalnya, ya. Afa asumu anha, apakah boleh saya berpuasa menggantikan dia? Kemana gitu. Ini sama seperti badal haji nih, pakai anha. Qala, kata Nabi jawabannya, ara'aiti law kana ala ummiki dainun, ya, faqadaiti. Bagaimana pendapat Anda seandainya ibumu punya hutang, ya, maka Anda juga harus melunasinya, ya. Kan bapak-bapak suka tuh para jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan almarhum ahli khair. Kemudian jika seandainya almarhum ada utang piutang, kan harus tetap utang mah sampai hari kiamat ditanya terus, ya. Makanya dimunculkan siapa? Keluarganya. Mulai hari ini ya disaksikan tuh, jadi biar kaget lagi sangkut pautnya sama si mayit, kasihan. Nabi pernah tuh menyolatin, nggak jadi Nabi lihat, ini ada sangkut paut utang, diberesin dulu. Nah, udah diberesin baru, ya. Gitu, ya. Akana yuaddi dzalika anha, ya, apakah Anda akan menunaikannya atau membayar utangnya? Qalat nam, ya. Qala fasumi an ummi, maka berpuasalah untuk ibumu. Fadallal haditsu ala masru'iyyati qada'i duyunil mayyit, ya. Hadis ini menunjukkan ala masru'iyyati, disyariatkan, qada'i, menunaikan, membayarlah, duyunil mayyit, hutang si mayit, ya. Wa tabri'ati dhimmatihi, dan membebaskan dhimmati, tanggung jawabnya si mayit, bihadal qada, dengan mengqadanya, ya. Wa ada siyamin nadri, dan melaksanakan puasa nazar, ya, anhu, sebagai badalnya, penggantinya. Dalla, menunjukkan alantifa'il mayyiti bi'amal hayy, menunjukkan atas si mayit bisa mengambil manfaat, faedah dengan amal orang yang masih hidup. Ini sama seperti hadis yang kita suka sering ulang-ulang tuh. Apa? Laulal ahya lahalakatil amwat, gitu. Kalau tidak ada orang-orang yang masih hidup seperti kita, sungguh sangat kesian orang-orang yang sudah berada di alam kubur, ya. Maka kita sering kirim doa. Itu banyak hadisnya. Nanti mereka nanya, annali hadza, ya Allah. Ada dua tuh. Ceritanya di alam kubur ada, di hari akhirat juga ada. Ya Allah, ini dari mana ini kuburan begitu terang, bercahaya. Ya Allah, kok engkau angkat derajatku di surga. Kenapa? Li'anna waladaka, ya. Ini gara-gara istighfar waladika laka, anak Anda sedang mohon ampun untuk Anda, ya. Bapak-bapak, saya paling kagak setiap kali dengar azan, dengerin, kalau lu baca doa azan dan sambung baca 5 kali, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelima sempurnain, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian wajaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan seorang laki-laki sahabat datang kepada Nabi dan berkata, ya, inna abi mata wa lam yahuj,
sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia tapi belum sempat haji. Apa ahujju anhu? Ini hanya hamzahnya, pertanyaan istifham. Apakah saya boleh membadalkannya? Pengertiannya gitu. Qala, kata Nabi, ara'aita law kana ala abika dainun. Sama ya. Bagaimana pendapat Anda jika bapakmu punya hutang? Faqadaitahu, kamu harus melunasinya. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Aqdiya anhu. Ya. Lunasin. Qala na'am. Ya, qala hujja an abika. Jadi uqdi anhu, dia masih bertanya lagi, apakah aku harus uqdiya, melunasinya? Qala, kata Nabi, na'am. Ya. Qala hujja an abika. Badalin haji dah buat bapamu. Nah, ya. Badalin haji buat bapamu. Kalau ada yang mau berangkat haji, boleh tuh. Nah, besok saya mau berangkat umroh. Kalau jemaah ada yang pengen nitip badal umroh, boleh. Ya, nanti saya kerjain. Nanti ada buktinya, ada cenderamata sertifikat. Ya, saya kerjakan pada tanggal sekian. Kebetulan besok saya umrohnya lama, 18 hari. Jadi bisa umroh banyak. Kalau ada yang mau nitip, boleh tuh. Tinggal sebutin namanya siapa, BIN-nya siapa, masukin di amplop dah tuh. Ya, buat uang capeknya. Taib. Mana lagi? Qala na'am. Ya. Kemudian ja'a rajulun akharun ilaihi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ini bagus nih. Ini hadis-hadis badal haji, badal umrah ya. Seorang laki-laki yang lain, sahabat maksudnya, datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi awsa bi'atkin." Ya, mi'ati raqabah. Sesungguhnya bapakku berwasiat untuk memerdekakan 100 budak. Orang kaya nih. Wa inna Hisaman a'taqa anhu khamsina. Dan sesungguhnya si Hisam telah memerdekakan sebanyak 50 budak. Wa baqiyat alaihi, dan masih tersisa atasnya khamsuna raqabah, 50 budak. Afa a'tiku anhu, apakah saya wajib memerdekakan atau ya menggantikan, memerdekakan mereka gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu law kana musliman ya fa'aqamtum anhu. Sesungguhnya dia orang muslim, maka dia akan membebaskannya. Atau tasaddaqtum anhu, bersedekah untuknya, atau hajajtum anhu, membadalkan haji untuknya, ya. Balaghahu dzalik, dan itu sampai dah kepada si dia. Wa ruwiya anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa seseorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, ini hadis-hadis yang sering saya sebutin Bapak-bapak, ya. Hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da wa mautihima. Hadis lain ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah masih bisa itu alayya atas diriku min birri, berbuat baik, abawayya kepada kedua orang tuaku, syai'un, apakah sedikit aja masih bisa saya berbuat baik untuk kedua orang tua saya ba'da mautihim, setelah keduanya meninggal dunia, ya, padahal mereka sudah berada di alam kubur gitu. Abarruhuma bihi, aku ingin berbuat baik kepada keduanya. Jadi jamaah gini, kagak ada anak tuh yang kagak ingin berbuat baik kepada orang tua sebetulnya, ya. Di kondisinya sudah menikah, kehidupannya sulit, padahal pengen bantu orang tuanya, tapi memang kesulitannya susah, dia aja susah.
bagaimana bantu orang tua, malah nyusahin orang tua, ya. Takdirnya orang tua yang meninggal duluan. Tapi kemudian Allah kasih dia keberkahan tuh, hidupnya jaya, rezekinya banyak, pasti keinginan orang tua. Nah, ini bertanya, ya Rasulullah, saya pengen banget berbuat baik walaupun kecil, ya, kepada orang tua saya, tapi keduanya sudah berada di alam kubur, ya. Apakah masih bisa? Di konteks lain, na'am, birrul walidaini laisa maqsuran ala birrihima fi asnai hayatihima. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya terbatas ketika keduanya masih hidup. Bal kana mumtadun ila ma ba'da wafatihima. Ya, di teks lain tuh. Tetapi masih ada kesempatan walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Nah, ini sama. Qala na'am, ya. Khisalun arba'ah, ada 4 bentuk nih. Bapak-bapak masih cinta sayang orang tua, pengen kasih sesuatu, ya walaupun mereka sudah meninggal dunia. Pertama, as-salatu alaihima, ai ad-du'a'u lahuma. Jadi selain disebutin ai-nya. Maksudnya apa? As-salatu maksudnya mendoakan keduanya. Doain. Ya Allah, angkatlah derajat bapak saya setinggi-tingginya bersama para nabi. Wal istighfaru lahuma, mohon ampun untuk kedua orang tua kita, ya. Rabbighfirli wa li walidayya. Wa infadhu ahdihima, dan melaksanakan janji-janji orang tua kita keduanya. Pesan-pesannya tuh, nanti saya mati, kata orang tuanya, itu ada kontrakan 10 dijual semuanya, bagi yang sama buat anak-anak misalnya, ya. Kemudian di belakang pohonan jangan dijual, punya paman lo. Ya, begitu. Wa ikramu sadiqihima, dan berikutnya ikram, memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Ya. Bapak-bapak kan ingat tuh, dulu teman-teman bapaknya sudah datang, siapa-siapa ingat. Nah, datang. Saya punya orang tua itu, teman ayah saya, Bapak Kapten Saring Sambiring, ya. Di Cipinang, kan umurnya sudah hampir 80 ya. Itu kalau ingat beliau, orang tua ingat dia, ingat itu. Ada kesempatan kita berziarah gitu, ya. Tadinya beliau sering ke rumah. Sekarang udah sepuh, nggak kuat jalan. Nah, kayak gitu ya. Ikramu, memuliakan. Sadiqihima, ya, teman daripada kedua orang tua kita. Maka Nabi apa? Aisyah, masak nasi sayur yang banyak, itu kirimin tuh kepada teman-temannya Siti Khadijah, ya. Wah, istri kita sekarang cemburu malah ya, gimana memuliakan Siti Khadijah, teman-temannya di baik. Wasilaturrahim, dan silaturrahim, ya. Allati la rahimalaka illa min kibalihima. Artinya yang tidak ada kaitan silaturahim kecuali dari keduanya. Berarti apa? Pamannya, bibinya dari bapak, pamannya, bibinya dari ibu, gitu ya. Fa huwa alladzi baqiya 'alaika min birrihima. Itulah yang masih bisa tersisa atasmu dari berbuat baik kepada keduanya. Ba'da mautihima, setelah keduanya meninggal dunia. Jadi bapak-bapak kita kan sering banget ini tuh. Biasa-biasa kalau ini udah baca, pahamin, udah dah ganti-gantian nih. Cara kematian. Udah banyak kita bahannya nih kan. Komplit banget ini. Ya. Luar biasa nih. Udah belum? Dikit lagi ya, saya masalah nih. Ruwiya, diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya sesuatu yang patut, yang layak, ya, mengikuti orang mukmin daripada amalnya, ya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya ba'da mautihi, setelah meninggalnya, setelah wafat, adalah pertama, ya gini maksudnya Pak, sesuatu yang layak, yang bermanfaat, ya, bagi orang mukmin, amal-amal, kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dilakukan sebelum meninggal. Ya, pertama, ilman 'allamahu, ilmu yang diajarkannya, ya,
wa nasarahu, dan ilmu yang disebarkannya. Artinya makanya ini lazimkan doa tuh, Allahumma akrimna bis-sihah wal afiyah linata'allama ulumaddin. Ya Allah, muliakanlah kami sehat itu linata'allama, untuk belajar ilmu. Tsumma nansaraha, kemudian kita bisa nyebarin, ya. Wa akrimna bil hifdzi wal fahmi. Ya Allah, muliakan kami mudah hafal, mudah paham gitu. Semua yang kita pelajari dari ilmu dan Al-Quran. Pertama, ilman allamahu wa nasarahu. Ini para guru-guru ini, ya. Ilmu yang diajarkannya dan yang disebarkannya. Kedua, wa waladan salihan tarakahu. Anak soleh yang kita tinggalkan. Ya. Mulai hari ini bapak-bapak perhatian ke anak. Kalau nggak sholat, tegur anaknya, ingetin anaknya, ya. Kalau belum bisa ngaji, kirim ke guru-guru gitu. Kalau kita uangnya banyak, panggil guru-guru privat gitu. Wa mushafan warasahu, dan mushaf Al-Qur'an yang diwariskan. Nah, kita biasa tuh jamaah umroh kita ajak beli Al-Qur'an. Suruh wakaf, taruh di masjid, ya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Kan kalau bapak-bapak bangun masjid sendirian kekuat ya. Nah, paling enggak dah nyumbang dah semen 10, semen 5, semen 3 gitu ya. Wah, ini masjid lagi kurang keramiknya, saya keramik. Au baitan libni sabil banahu, atau membangun rumah untuk ibnu sabil, para pelajar, ya. Kita kos-kosin tuh. Lagi kalau ini santri-santri itu Pak, saya ada santri-santri yang duafa, santri-santri yang yatim, itu boleh itu dibantu, ya. Pak Kiai, saya setiap bulan lah jadi bapak apa itu? Kalau kita apa namanya Pak? Bapak apa tuh? Pokoknya saya untuk ini setiap bulan sekian untuk membantu pendidikan para santri-santri yang duafa, yang yatim. Boleh itu Pak, ya, amal soleh. Malah luar biasa mencetak orang-orang soleh. Nanti dia ngajar lagi itu ngalir. Au nahron ajrahu, atau bapak-bapak lihat ada kali mampet tuh, apa got mampet, nah, solokan mampet, ini ajrahu, dia alirin tuh. Ajak dah Pak RT, Pak RW janjian, minggu depan kita kerjasama masyarakat masjid jadi pelopor di masjid, ya. Pak RT-nya ada lagi, ya. Pak RT bilangin besok minggu depan jam sekian kita kerja bakti, karena udah mau musim hujan, banyak selokan yang pada mampet, nah, ya, gara-gara dia kerja dapat pahala. Au sadaqatan akhrajaha, atau sedekah yang dikeluarkannya, min malihi, dari hartanya, fi sihati, dalam masa sehatnya, wa hayatihi, dan dalam masa hidupnya, itu yalhaquhu, akan ikut serta, ya, bermanfaat min ba'di mautihi, setelah wafatnya. Dallat hadhil ahaditsu as-sahah ala intifa'il mayyit bisairil al-qurabi, ya. Hadis-hadis ini semuanya, hadis-hadis yang sahih ini semuanya menunjukkan kepada manfaat, artinya bermanfaat bagi si mayit tuh. Artinya mayit bisa mengambil manfaat, bisa dibalik begitu. Bisail qurab, dengan segala macam bentuk pendekatan. Li'anna sauma wal hajja wa du'a, sesungguhnya ibadah puasa, ibadah haji, dan doa wal istighfar ibadatun badaniyatun, adalah ibadah-ibadah yang bersifat badan. Wa qad awsalallahu naf'aha ilal mayyit, dan Allah telah menyambungkannya, menyampaikannya apa? Naf'aha, kemanfaatannya kepada si mayit. Fakadzalika ma siwahu, demikian juga yang lainnya. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, faman shoma au tasaddaqa, barang siapa yang berpuasa atau yang bersedekah, wa ja'ala thawabahu li ghairihi, dan dia jadikan pahalanya buat orang lain, minal amwat,
daripada orang-orang yang sudah meninggal dunia sahhun, itu dibenarkan. Ya. Wa min babi aula ad-du'a'u, dan yang paling utama adalah doa, istighfar, sedekah, wa adail wajib, dan menunaikan hal-hal yang sifat wajib, utang tuh, bayar utang-utangnya. Mimma yadkhuluhu an-niyabah, yang masuk kepada kategori sebagai niyabah, penggantinya. Kayak di awal pernah diceritakan Nabi Imam Syafi'i kan, punya utang banyak, beliau untuk berjihad untuk orang ini utang banyak, datang sahabatnya melunasin semuanya. Begitu ya. Udah dulu masalah tuan, insyaallah berikutnya. Oh, dikit lagi ya? Oh, udah. Besok udah pasal 10. Tuh 2 3 4 baris ya, mas'alatun. Ada masalah. Idza awsal mayyit bi tadhiyati anhu. Apabila mayit berwasiat untuk berkorban untuknya. Atau waqafa waqfan bidzalika. Atau dia mewakafkan. Jaza bil ittifaq. Nah, secara ittifaq itu dibolehkan. Sama kayak tadi di atasnya. Amma idza lam yusi biha, adapun seandainya si mayit itu kagak wasiat, ya, fa arada warithu, kemudian orang yang mendapat waris itu anak-anaknya au ghairuhu atau yang lainnya, ayudhiya min mali nafsihi, dia berkorban tuh dari harta dirinya, fadzahaba al-aglabiyah ila jawaz dzalik. Jadi al-aglabiyah secara mayoritas zahaba berpendapat, bukan pergi sini, berpendapat ila jawaz dzalik, dibolehkan. Kan ini di atas sudah ada ya, jadi diambil kesimpulan aja sebenarnya. Jadi seandainya kagak wasiat atau banyak, enggak apa-apa kita sedekahkan buat dia. Li'annahu shahha anna Rasulullah sallallahu berkorban dengan 2 ekor kambing. Ahaduhuma an nafsihi, salah satu dari keduanya untuk dirinya, wal akharu, dan yang lainnya amman, untuk orang lam yudhi min ummatihi, yang kagak berkorban dari umatnya. Jadi boleh Pak, dermawan Bapak kan, punya harta banyak, ya, misalnya niatin anaknya mau korban 1-3 orang, udah 10, nah, yang lainnya buat niatin 10. Boleh. Sama saya suka juga membadalkan badal umroh itu buat siapa aja yang saya kenal, terutama ulama-ulama, musannifin, para aulia, saya badalin aja gitu. Taib, semoga bermanfaat. Besok kita sudah fatwa lain tentang fatwa-fatwa. Ini buku banyak manfaatnya. Semoga bisa diamalkan dan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sedikit
Saya terus terang kalau ngaji di sini hati saya rehat, senang. Karena di antara setiap majelis yang paling lama di sini. Hampir sejam lebih ya. Enak. Di tempat lain baru ini udah azan ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.